Halo semuanya. Wah. Oke, kita general reading. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa aja yang cocok, mungkin vice versa ya, atau kebolak-balik. Ini bisa timeless, bisa berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya ya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Jadi kali ini temanya berjudul yang mencintai kamu seumur hidupnya. Cie. Jadi kita clarify. Siapa orang yang mencintai kamu seumur hidupnya? Berarti selamanya. Gitu loh. Wah. Oke, aku shuffle ya. Mari kita mulai. Yang mencintaimu seumur hidupnya. Wah, ini ada kartu self-worth, discovery. Oke. Jadi, kalau aku lihat, ini sebenarnya bisa beberapa orang, ya. Mungkin aja lebih dari satu. Tapi aku rasa kebanyakan ini ya yang benar-benar punya koneksi kuat satu orang dengan kamu, ya. Maksudnya ya, yang mencintaimu ini seumur hidupnya. Itu ada yang satu orang benar-benar punya chemistry, punya koneksi kuat sama kamu. Dan ini tidak kebetulan, ini destiny ya. Memang ya takdir kalian kenalan, bertemu, atau ya udah jalan dari yang di atas, bahwasannya kalian kenal gitu. Nggak kebetulan kalian kenalan, nggak kebetulan kalian jadi punya relasi, jadi berteman, atau jadi ada hubungan, jelas atau nggak jelas gitu ya. Itu sih. Cuma kan kalau untuk bersatu itu belum tentu ya Kak, karena itu tergantung bagaimana rencana Tuhan dan usaha kita sebagai manusia, mau berjuang bersama atau tidak. Ya kan, nah kan lagi musim nih males berjuang. Apalagi energi hantu ya, energi yang datang pergi itu ya masih diragukan sebenarnya. Terus aku ngelihat yang mencintaimu seumur hidup ini sebenarnya dia punya personal issue ya. Dia punya masalah sama dirinya sendiri. Makanya mungkin dia pernah memperlakukan kamu dengan tidak baik ya. Mungkin dia pernah perlakukan kamu dengan buruk. Entah pernah mengecewakan, entah pernah menyakiti. Ya karena dia egois sih. Aku ngerasain ada seseorang yang dia tuh niatnya mau mencintai dirinya, tapi terlalu berlebihan. Kita kalau mencintai diri sendiri berlebihan, kayak dia ini, terlalu melindungi dirinya, mungkin ngejaga harga diri banget, ya jatuhnya bisa ego gitu kan. Ya itulah. Jadi ya banyak yang di-link sama orang egonya besar di antara kalian. Cuma di sini kan aku ngerasa ada energi cerminan juga. Ya, di sini ada cerminan kayak melalui kehadiran kamu, dia banyak belajar kalau semua yang dia lakukan itu ya banyak yang salah gitu ya. Ini bisa vice versa. Mungkin mindsetnya, pola pikirnya ya keras gitu ya. Dia rasa
harusnya gini gitu. Nah harusnya ya aku maunya gini gitu, ya udah kamu ikutin caraku, kamu nurut lah. Atau aku maunya kayak gini, ya emang kenapa, suka-suka gue bla bla bla. Nah ada yang kayak gitu. Ini gemoy ya, jadi orangnya keras gitu. Cuma di sini kan aku lihat kamu tuh tertuntun loh untuk hadir ke hidupnya. Bahkan kamu hadir di hidupnya itu kamu dijaga ya oleh spirit guide. Ada malaikat penjaga yang memberi kekuatan ke kamu untuk hadir di hidup orang aneh ini. Nah gitu loh. Jadi dia akan banyak belajar dari kamu. Contoh kayak kamu kalau misalnya tulus, kalau misalnya kamu penyayang, kalau misalnya kamu sabar, kalau misalnya kamu perhatian, kamu rela melakukan apa aja tanpa hitung-hitungan. Nah dia kayak banyak belajar sebenarnya. Oh ternyata kamu mencintai aku dengan cara begini begitu. Oh cinta itu begini ya, tulusnya cinta itu kayak gini ya. Nah dia tahu itu dari kamu sebenarnya tuh. Cuma ya aku sih ngelihat ini kan banyak banget prosesnya, on off lah, naik turun lah, atau kadang muncul kadang tenggelam. Kan ini tadi aku bilang ada energi hantu, ghosting atau apa. Jadi ya begitu sih. Kadang dia merasa aku harus banyak belajar dari kamu, atau aku harus melihat bagaimana baiknya kamu sama aku, kebaikan kamu sebesar apa sih. Nah kadang dia mempelajari itu, tapi kadang udahlah bodo amat. Nah ada yang kayak gitu. Ini mungkin ada yang cuek. Cuma karena kamu tertuntun oleh spirit guide, malaikat penjaga melindungi kamu, memberi kekuatan ke kamu menghadapi dia. Karena kamu gak kebetulan ya hadir di hidup dia. Nah kamu banyak nih memberikan energi positif ke dia. Contohnya kayak tiba-tiba gak komunikasi, tiba-tiba nggak bicara, nggak ketemu, ya di situ dia jadi tahu, oh aku ternyata kehilangan cinta yang murni, yang tulus, yang luar biasa. Ya aku kehilangan kamu. Nah di situ dia ngerti gitu, oh ini arti kehilangan ya. Oh aku jadi berkaca ya, kamu kasih aku cerminan gitu. Ternyata aku tuh banyak salah, aku harus berubah. Nah dia yang gitu. Disitulah makin besar cintanya sama kamu. Yang tadinya bodo amat jadi kayak ya gitulah, baper, tiba-tiba mau terbawa perasaan mikirin kamu. Cie. Tapi aku ngerasa di sini orangnya mudah dipengaruhi orang lain, atau ini cinta bersegi-segi, entah ada orang lain, pihak lain, atau ya entah dipengaruhi, dikendalikan, atau ada sesuatu hal-hal duniawi yang membuat dia itu susah meruntuhkan egonya. Makanya di sini kan ada seseorang yang dia dipaksa menerima keadaan, berdamailah dengan kenyataan, tapi dia nggak mau. Gitu. Contoh, ya mungkin ini ada spirit guide juga, karena ini koneksi spiritual ya. Kalau aku lihat dari tadi kan ada spirit guide lah, malaikat penjaga gitu. Jadi kan ini kisah yang sebenarnya seru, asik ya. Cuma memang kadang banyak air mata, kesedihan, ya kadang ketawa nggak jelas gitu. Cuma di sini kan ada tentang keadaan, kenyataan. Nah mungkin malaikat itu bilang ke dia atau bisikin ke dia, keadaannya udah gini. Lu sekarang udah kehilangan si Yolanda, lu kehilangan Rangga sekarang. Lu mau berjuang nggak? Lu tuh cinta sama si Yolanda, lu cinta nih sama si Rangga. Lu perjuangin kek apa kek. Nah sebenarnya malaikat udah ngomong ke dia seperti itu, tapi di sini nggak mau nerima keadaan, mencoba ya jaga gengsi lah, harga diri lah, ego lah. Nah seperti itu. Akhirnya dia merasa ya aku kurang kasih sayang nih sejak kamu nggak ada atau kehilangan kamu. Ini beberapa kan ada konflik lah, konflik batin, lost kontak. Jadi ya gitu. Akhirnya terpaksa dia, atau ya dirinya sendiri yang akhirnya mengubah perspektifnya itu, mengubah pola pikirnya itu. Lo nggak boleh egois. Kalau cinta bilang aja, kalau sayang perjuangin. Nah ya banyak sebenarnya malaikat atau ada petunjuk semesta yang bisikin dia kayak gitu. Tapi ini orang diam-diam baik. Nah aku udah lihat ya,
Ya lihat aja gambarnya coba. Diem gitu. Oke. Ya begitulah dia. Ini bisa vice versa ya. Aku lanjut. Wah. Cancer ya. Pisces, Scorpio. Virgo, Taurus, Capricorn. Ini strong banget Sagittarius. Strong juga nih Pisces ya. Cancer, Aquarius, Libra, Gemini ya. Leo sama Aries. Berarti banyak banget. Ini strong nih Cancer ya. Taurus, Libra. Strong juga Gemini. Ini Gemini strong. Ya Aquarius, Scorpio ya. Taurus, ada Libra lagi. Cancer. Ya itu. Cuma yang tertera di sini yang paling wadidaw itu Pisces ya. Nah, yang suka mendam atau yang dealing sama Pisces bisa energi saja. Zodiak itu tidak usah dipusingin ya. Mungkin ada karakter ya, beberapa kalian dealing sama orang begitu. Diam, misterius, tertutup ya, karakternya seperti itu. Jadi yang mencintaimu seumur hidup ini ya, selamanya ya, dia pernah lah melepaskan kamu, dia pernah mengabaikan kamu. Jangan-jangan ya udah nggak sama kamu sih, entah udah nggak bicara, nggak ketemu. Ini beberapa ada yang ya hubungannya nggak jelas gitu loh. Ada yang relasi biasa coba ya, biasa doang, entah teman, entah rekan, entah ya kalian pernah ada urusan bersama, kerjasama atau apa, entah rekan bisnis, rekan kerja, rekan belajar. Ya pernah juga ada yang punya hubungan gitu ya, beberapa kalian ada yang punya hubungan spesial lah dengan dia ini. Cuma ya kamu pasti punya pemikiran kayak, orang ini tulus nggak sama aku? Kayaknya dia kalau udah nggak perlu lagi sama aku, dia cuek gitu. Beberapa kali ngerasa gitu, karena ini ada aroma-aroma kayak apa gue dimanfaatin ya. Nah mungkin kamu rasa gitu beberapa, atau ya dia nggak jelas banget. Kadang dia tuh bisa bikin gua baper, tapi kadang bikin gua kesel ya. Apalagi kalau beneran nih, pas dia ngerasa udah nggak perlu, nggak butuh, atau kayaknya kita udah selesai nih urusan kita, atau ya gua udah bosen atau apa, atau gua takut, gua cemas, gua nggak bisa komitmen ya, gitulah, dia lost aja. Kayak ditelan bumi ya, nggak kelihatan batang hidungnya. Nggak kelihatan dia lagi gitu sih. Cuma ketika di sini ya dia lepas, atau kamu lepasin dia kangen banget nih, ada rindu yang mendalam ya, dia simpan ya. Nggak mudah lah dia menunjukkan kalau dia rindu, kan orang kayak gini gengsi lah ya, boro-boro bilang rindu, bilang cinta aja aku rasa susah ya. Ngejaga harga diri banget soalnya. Jadi dia tuh ngerasa aku nggak bisa membawa relasi ini atau koneksi ini, aku nggak bisa membawa hubungan ini kemana-mana. Dia kadang merasa gitu. Beberapa tentang perbedaan, dia rasa kayak ini juga sulit lah, atau ini ada yang menghalangi ya, ada rintangan, ada halangan gitu atau apa. Jadi ya aku diam saja ya. Diam aja, padahal punya mulut ya buat bicara, ada sosmed untuk komunikasi sebenarnya gitu. Tapi dia jalani nih kehidupannya diam-diam gitu. Dia kadang ngerasa
kok aku punya feelingnya, atau ini kan orangnya punya intuisi kuat juga gitu kak, feelingnya, kata hatinya kuat. Jangan-jangan memang kalian koneksinya spiritual, jadi mirror banget. Bisa ngomong dari batin ke batin atau ngerasain ikatan batin. Nah dia semakin hari semakin ngerasa kayaknya nggak kebetulan kamu hadir di hidup aku, kamu kayaknya masih jadi takdirku deh. Nah kadang dia merasa gitu. Terus sih, so ya, ini beberapa kalian pernah ketemu di mimpi atau dia memimpikan kamu, bisa vice versa, bisa kamu. Jadi kayak apa ya, dia udah berusaha sih untuk lanjutkan hidup tanpa kamu, tapi kayak orang yang selalu diingatkan lagi, diberikan lagi petunjuk oleh semesta. Lu ingat lagi nih sama si ini, kamu harus ingat lagi sama si ini, dia masih bagian takdirmu. Ini beberapa ada yang ngerasa ya dapat aja petunjuk dari semesta, entah dia kemana dia teringat kamu, teringat selalu pesan dari kamu, chat kamu, teringat omongan kamu, ucapan kamu, tingkah laku kamu, teringat wajahmu. Jangan-jangan dia lihat fotomu terus ya, fotomu yang udah lama juga dia lihat, dia bayangin aja ya senyuman kamu kayak gitu. Jadi ini orang yang baper diam-diam ya, nggak mau nunjukin keadaan dia yang sebenarnya. Pasif banget sih orangnya, pasif ya, tertutup dan misterius. Banyak banget yang dealing dengan gitu ya. Lagi musim say. Gak juga lah, namanya udah karakter ya, ya begitulah dia adanya. So ketika dia merasa kayaknya udahlah, udah beres aja lah, udah selesai aja lah sama kamu, tapi dia selalu dihantui bayang-bayang kamu. Ada aja kode-kode, sinyal-sinyal dari semesta yang membuat dia teringat kamu lagi. Ya misalnya lagi makan, aku ingat kamu gitu. Kamu di sana gimana ya? Kamu biasanya perhatiin aku. Kamu di sana udah makan nggak? Kamu sama siapa ya di sana? Mau tidur kayak gitu juga. Jam segini kamu udah tidur nggak? Kadang dia mau tuh cek-cek sosmedmu, kontakmu, kamu online atau aktif nggak gitu. Ya entah dari akunnya, nomornya yang lain atau apa. Kadang dia mikir juga, kamu tidur sama siapa? Kamu tidur sama Rodolfo ya? Kamu tidur sama Carlota ya? Nah gitu. Enak ya kamu di sana, ngapain kalian? Enak-enak ya? Nah gitu. Ini lucu banget sih orangnya. Cuma menyebalkan ya. Dan kalian itu ada di koneksi yang sama ya. Ini ada yang twin flame banget ya. Ada yang soulmate sih, cuma ada yang memang twin flame dulu, baru ke soulmate. Tapi ada juga yang awalnya kayak hubungan toksik, kemudian jadi, ya itu istilahnya kan karmik tuh ya. Habis itu menjadi twin flame, setelah itu menjadi soulmate bisa gitu. Oke. So, kalau sering dalam koneksi yang sama, kalian ini kayaknya dulu ya, sebelumnya pernah tuh tiba-tiba sama-sama online, tiba-tiba ya gitu lihat-lihatan lah, sama-sama online. Terus kalau chatting itu rasanya seneng banget waktu itu, ya. Tapi ini beberapa tinggal kenangan. Kadang apa ya? Misalnya nih, kamu lihat storynya atau dia pernah lihat storymu, lihat postinganmu di sosmed, misalnya, entah udah pernah, rasanya seneng banget gitu kalau dia perhatiin aktivitasmu di sosmed kan. Beberapa kalian ngerasa gitu, padahal dipikir-pikir ini bukan siapa-siapa ya. Jangan-jangan ada cinta rahasia dipendam gitu karena takut, khawatir, ada si ini si itu, kendalanya ini itu. Nah, entah kendalanya keluarga, punya keluarga, ada teman, kerjaan, keuangan, kayak gitu, ada masalah beberapa ya. Ya, jadi ingat nggak waktu itu kalau dia lihat storymu, atau dia lihat sosmedmu, atau terhubung di sosmedmu, rasanya senang banget ya. Tapi ini banyak yang tinggal kenangan ya, aku ngerasa gitu. Atau dia udah kayak malu, gengsi gitu lihat kamu lagi di sosmed ya. Beberapa seperti itu.
Oke. Jadi kalau ini rindunya udah mendalam, pengen banget loh dia komunikasi, pengen banget kirim pesan. Beberapa dari mereka ini udah buka profilmu, atau dia ya kalau misalnya masih ada nih aksesnya ke kamu, dia kadang mau tuh cek beranda kamu atau profilmu, entah profil WA, sosmed atau apa. Dia udah buka nih kolom chat ya, kolom kirim pesan. Chat kamu nggak ya? Dia kayak gitu. Apalagi kalau kelihatan online ya. Kan kalau dia pakai nomor lain kan itu masih bisa kelihatan. Dia kadang mau tuh chat kamu nggak ya, chat kamu nggak gitu. Bahkan beberapa udah ngetik, abis itu dihapus. Jadi pesan ini telah dihapus. Beberapa diketik tapi masih disimpan. Nah ada yang gitu. Udah pengen banget kirim pesan sama kamu. Terus aku ngerasa sering banget yang dia alami. Dia tuh pernah dengar lagu entah di mana. Ada lagu yang mengkisahkan kamu sama dia. Entah kamu tahu atau enggak. Ya, kita kan kadang dengar lagu galau, kadang ngerasa aja baper gitu kan. Ini lagu kayak kisah gue sama dia gitu. Nah, dia sering tuh Kak nerima lagu-lagu galau. Entah ini petunjuk dari semesta supaya dia ingat sama kamu. Jadi ya sering tuh baper-baper gak jelas. Misal dia jalan sama Marimar, jalan sama Sergio, atau jalan sama teman, keluarga atau apa. Iya ada lagu ini kisahnya aku sama kamu. Nah seperti itu. So, ya kalau kemana-mana jadinya dia diem, melamun. Karena raganya, badannya aja yang di situ, tapi batinnya, hatinya ke kamu. Gitu say. Ini beberapa orangnya sudah lama ya. Jadi ada aroma-aroma ya, pengen kembali sih sama kamu. Terus ini orangnya punya hasrat seksual yang tinggi ya. Entah kamu sama dia sudah ya gitulah. Ya gitu sih. Jadi dia ini punya hasrat seksual yang tinggi sama kamu. Ya suka lah ngebayangin, ya andai kamu di sini, aku bisa pegang tanganmu, aku bisa peluk kamu, aku bisa cium kamu. Nah kayak gitu. Terutama ini kalau tidur ya. Kalau nggak bisa tidur kan pengennya dibelai, pengennya disayang, gitu. Padahal dipikir-pikir ya buat apa gitu. Kan kamu nggak tidur sama dia nggak tidur sama kamu kan. Dia tidur sama siapa? Kamu tidur sama siapa? Nah gitu loh. Tapi yang dia pengenin itu kamu yang belai dia, kamu yang sayangi dia gitu Kak ya. Tapi aku rasa kayak gimana pun dia, sama siapapun, dia sering banget menyendiri. Jangan-jangan dia sukanya tidur sendiri ya, sambil liatin fotomu lah, sambil stalking atau apa. Ya begitulah orang aneh ya. Kita lihat lagi yang mencintaimu seumur hidup. Nah ini ada Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Virgo, Taurus, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio. Libra, Gemini, Aquarius. Oke. Ini strong, ada Aquarius, ada Cancer, Taurus ya. Terus tadi aroma-aroma hasrat ya, ada Virgo. Nah ini dia Virgo. Strong juga Libra, Leo, ini Aries lagi ya, on fire ya. Kemudian ada Cancer lagi nih, Sagittarius juga strong ya. Ini ada Pisces. Oke. Oh ya itu sih, tapi bisa energi saja. Ini ada Scorpio. Zodiak itu bisa energi doang. Yang penting kalau ini ada tentang karakter dia, ciri-cirinya dia ini berkaitan ke kamu ya, ini pesan buat kalian ya. Ini energi untuk kalian.
So, apa ya? Aku ngerasa udah kuat banget loh niatnya, keinginannya untuk bicara sama kamu, ya. Cuma ini masih ada sisi childishnya, masih ada sisi kekanak-kanakannya. Gitu. Beberapa ini mungkin kondisinya nggak baik-baik aja. Nanti misalnya nih, kalau gue komunikasi sama lo, ya gue ngerasa kondisi gue sekarang gak bagus ya. Mungkin dia rasa aku masih emosional, aku masih mudah emosi, masih sensi, aku masih keras kepala. Takutnya nanti debat, drama, ya aku kasihan sih sama kamu. Nanti aku sakitin kamu lagi gimana. Aku juga gak mau nambah beban pikiran. Jangan-jangan dia memang punya pikiran nih, punya beban kayak ada konflik di kerjaan, keuangan, ada masalah di situ. Entah keluarga, pertemanan juga lagi nggak enakan sama siapa gitu ya. Jadi dia belum mau nambah beban pikiran. Beberapa ini ya mungkin dia nggak percaya diri, kayak aku masih gini-gini aja hidup aku. Kalau aku buru-buru komunikasi atau aku buru-buru menunjukkan batang hidungku ya, atau aku buru-buru menunjukkan aku sekarang, ya aku malu gitu. Ada yang gitu kak. Ya ego lagi yang bermain ya sama dia. Cuma di sini ya dia pengen banget bilang ke kamu, seandainya nih aku benar-benar udah berani menghadapi kamu sekarang, ya apalagi kalau kamu ada di hadapanku nih sekarang, ya aku rasa aku udah langsung peluk kamu ya, karena ini ada yang rindunya berat banget, udah sangat-sangat kangen gitu ya, udah kangen banget. Terus ada juga yang udah nggak mampu berkata-kata apa-apa lagi. Jadi kayak, ya kalau kita ketemu ya aku langsung peluk kamu aja. Beres. Dari situ kamu kan jadi tahu ya sedalam apa perasaan aku. Gitu. Terus dia ya sering banget membayangkan kamu. Aku lihat. Beberapa di sini ngerasa aku pernah menyakiti kamu. Jadi aku pengen sih minta maaf gitu. Cuma aku ya ini masih ada yang tidak percaya diri ya, atau malu. Kadang dia merasa kayaknya kamu tuh udah beda sekarang. Kamu gak seperti dulu bucinnya ya. Beberapa punya pikiran gitu. Kayaknya kamu udah gak bucin lagi kayak dulu. Aku sekarang gak bisa meremehkan kamu. Jadi ya dia melihat aja kamu sekarang lebih mahal gitu, atau kamu lebih sulit ditaklukkan sekarang. Mungkin karena dia merasa bersalah banget ya. Jadi kalau orang seperti ini pasti takut lah. Kan namanya orang salah pasti takut. Kalau benar mah ngapain takut gitu ya. Ya itu. Ini beberapa ada yang suka lihat sosmedmu ya, entah kemarin-kemarin, dulu atau sekarang. Dia suka tuh perhatikan apa yang kamu upload di sosmed. Kadang dia merasa yang kamu upload ini kayaknya kaitannya ke aku deh. Aku tersindir soalnya, say, gitu. Ya ada yang kena mental mungkin ya, dengan apa yang pernah kamu ucapkan, dengan apa yang pernah kamu lakukan. Entah kamu pernah posting kata-kata, entah kamu pernah upload foto, video, atau apa yang membuat dia itu jadi insecure. Jadi ya segan sama kamu kah? Atau memang malu? Ada yang sungkan sekarang, segan sama kamu. Apalagi kalau kamu lebih dari dia. Kalau kamu lebih bahagia dari dia, ya dia merasa apalah aku sekarang ya. Aku sekarang seperti kaleng-kaleng nih. Ya itu sih, kan ada nih yang hidupnya gak enak sekarang. Entah memang bagian karmanya atau ya harus dia lalui itu. Supaya dia tahu kalau kamu tuh pantas diperjuangin. Supaya dia tuh ya mau berubah menjadi lebih baik ya. Oke. Nah, kita lihat lagi ya. Nah, dia pengen banget bilang ke kamu ya. Aku merasa
Aku merasa kamu sudah membuka lembaran baru di hidup kamu, atau kayaknya kamu bisa mengejar kebahagiaanmu di masa depan tanpa aku. Jangan-jangan beberapa kalian ini ya bisa loh ke orang lain kan, beberapa kalian. Jadi kadang dia merasa itu membuat aku jadi makin takut sebenarnya, makin merasa segan. Ya jangan-jangan kamu di sana udah ada Rudolfo yang lain, ada Esperanza yang lain di sana. Ya kalau ini memang kejadian atau nanti nih memang benar kamu bahagia sama yang lain, misalnya nanti kayak gitu, nah malu banget ya. Kayak apa masih ada kesempatan aku nanya kabar kamu, ya setidaknya silaturahmi gitu. Cuma ini ya mungkin karena rasa menyesal yang begitu dalam gitu Kak. Kayak ya kamu tuh pernah gak aku perjuangin, jadi aku menyesal kalau kamu sama yang lain gitu ya. Terus kayak apa ya, kalau memang kamu ke yang lain bahagia nantinya, ya mungkin aku akan sedih seumur hidup nantinya. Ada yang pengen banget bilang gitu, karena ini ada yang sekarang cinta mati banget sama kamu ya. Tapi ya gitu, dia mau bilang aku tuh ya bukan siapa-siapa sih, aku gak bisa membatasi kamu, aku gak bisa menghalangi kamu. Kalau kamu bahagia ke yang lain nantinya ya udahlah, biarkan ini penyesalanku aja. Tapi ada nih nanti yang menyesal seumur hidup, jadi dia mencintai kamu seumur hidupnya. Ya gitu sih. Kadang cinta itu kita anggap enteng, tapi ternyata begitu loh sakitnya, bisa separah itu konfliknya gitu. Terus dia tuh kayak pengen bilang ya, sekali-sekali kalau kamu ada waktu atau kesempatan, coba kamu menoleh ke aku sedikit aja. Ih kok jadi sedih sih ya. Maksudnya gini loh, suatu saat kalau memang kamu bahagia dengan kehidupanmu, entah bersama siapa, sekali-sekali carilah aku ya. Karena pada saat kamu bahagia, sebenarnya aku disitulah terpuruk ya. Ini orang yang mencintai kamu dalam banget ya. Mungkin perasaan cintanya tuh naik turun dalam artian ya dia sempet lah bersikap egois, dia sempet cuek, sempet mengabaikan kamu, sempet nggak tahu terima kasih, sempet jarang minta maaf atau apa. Tapi sekarang dia sadari kalau kamu yang perfect, yang sempurna untuk dia, yang bisa melengkapi dia. Tapi dia nggak berjuang, akhirnya dia menyesal gitu. Jadi kayak ya itu, sempat sih dia merasa ya udah bodo amat atau jalan kita sudah beda. Tapi ya datang lagi perasaan-perasaan sebenarnya nggak rela kalau kamu bahagia tanpa dia, apalagi kalau kamu ke yang lain. Jadi ya dia bilang gitu, kalau memang udah beda jalan kita ya sekali-sekali cari aku lah gitu. Karena aku nggak ada keberanian untuk hubungi kamu duluan gitu ya. Ya untuk gitu aja juga dia sulit. Nah, ini ada tentang healing ya. Aku merasa kamu udah sembuh, kamu udah healing, udah tenang dari kesakitan yang pernah aku berikan ya. Ih kok sedih ya. Coba lihat ke dalam dirimu sendiri. Apa kamu masih merasa kalau aku selalu mencintaimu gitu ya. Pengen banget dia bilang, rasakan aja di dalam hatimu, di dalam batinmu, aku masih mencintaimu ya. Terus
Hmm, sebenarnya banyak kenangan yang gak bisa aku lupakan bersama kamu. Mungkin ya, seumur hidup aku akan selalu ingat sama kamu. Gitu. Jadi, ya, kalaupun memang jalan kita beda, kamu ke siapa, aku ke siapa, nantinya apa masih bisa kita berteman atau bersaudara atau bersilaturahmi lagi. Nah, ada yang pengen banget kayak gitu ya. Terus sih, apa ya, ini orang yang lagi belajar menerima keadaan. Ini orang yang lagi belajar berdamai dengan keadaan ya, berdamai dengan kenyataan. Jadi mungkin kamu yang udah perlahan ikhlas, sedangkan dianya lagi belajar ikhlas gitu. Beberapa dari mereka, kalau mereka merasa masih ada kemungkinan sama kamu, ini suatu saat mau menuju kamu ya. Mau kok. Cuma kalau kalian udah tahu ada sesuatu yang sulit, ya dia cuma bisa pasrah begini. Dan dia mau bilang ke kamu ya, aku yakin kamu tuh bahagia kalau pun nggak sama aku. Kalaupun kamu nggak sama aku, ya aku yakin kamu bahagia, entah sama siapa nantinya. Ya karena kamu layak bahagia. Mungkin dia ngerasa kamu orang baik, jadi ya kayak gimana pun nanti hidupmu baik gitu. Hidupmu bahagia. Sedangkan aku ya aku begini aja. Tanpa harus aku tunjukin ke kamu, ya pasti kamu tahu lah banyak karma buruk yang aku terima. Jadi sama siapapun aku sulit bahagia. Seumur hidupku mungkin aku hanya ingat sama kamu. Bahkan mungkin nanti aku udah tua sakit-sakitan, ya hanya kamu yang aku ingat lagi dan lagi. Nah, pengen banget dia bilang gitu. Jadi dia udah tahu nih gambaran masa depannya dia. Dia udah tahu. Ya hatiku, cintaku udah mentok ke kamu. Jadi ya aku mau buka hati ke siapa juga, ya aku bakalan gini-gini aja, bakalan sering diam, meratapi nasib, gak berjuang, kemudian menyesal gitu. Ya aku akhirnya melanjutkan hidup dengan kondisi yang begini-begini aja, toksik terus. Beberapa dari mereka sadar, ini karmaku, karma orang tuaku, karma keluargaku atau apa. Terus sih, ada aja yang merasa kayak ya udah kayak gini, aku juga begini karena keluarga, karena pergaulan, karena teman, ya orang tua yang membentuk aku begini, atau aku ya begitulah, banyak karma ya. Cuma dia merasa aja, ya mudah-mudahan Tuhan ngasih kesempatan lagi nanti. Kalau memang aku bisa bersatu dengan kamu, kalau memang nanti ada jalan kita bisa bersama, ya aku mau sih bergerak menuju kamu gitu. Oke? Ih, sedih. Baik, sekarang aku kasih huruf dulu ya. Keluar X ya. Orang lama. Cukup nggak? Ya, udah cukup. Baik, kita lihat. Nah, ini X ya. X ini jangan-jangan orang lama, bisa mantanmu, mantan teman, mantan gebetan, mantan pasangan. Ada U, ada M, I, G, R, ada W, P, Z, Q, K.
ada T, N, E, L, S, C, ada D. Huruf D ini ada X, U, M, I, G, R, W, P, Z, Q, K, T, N, E, L, S, C, D. Oke, angka. Aku ambil dulu ya. Di shuffle. Oke. Kita lihat 13, 29, 27, 14, 20, 17, 4, 26, ada 1, 31, 19, 16, 30, 12, 15, 3, 11 ya, ada mirror, 10, 25, 24. Oke. Terus tempatnya bisa kaitan dia atau kamu ya. Entah pernah kesini atau pengen gitu. Aku shuffle dulu ya. C. Surabaya. Surabaya. Oke. Hong Kong. Manado. Jombang. Timor Leste. Papua. Swiss. Swiss Eropa ya. Thailand. Belanda. Cimahi. Wonosobo. Wah. India. Nganjuk. Terus Pekanbaru. Indramayu. Gorontalo. Palembang. Banyumas. Eropa, Europe ya. Filipina. Brunei Darussalam. Karawang. Jakarta. Pernah kesana kah? Atau pengen kesana? Palu. Mataram. Balikpapan. Sukabumi. Kendari. Arab Saudi. Mungkin ada yang pengen ke sana atau pernah? Padang. Bangka Belitung. Madiun. Bengkulu. Vietnam. Cilacap. Bottom of the deck, Bali. Mungkin ada yang pengen ke Bali atau pernah ke Bali atau apa ya. Mungkin beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.